kita bisnis bisa sejahtera, bukan segera cari uang, tapi cari uang yang ada, tapi harus banyak, harus bisa bikin kita sejahtera. Sejahtera hanya bisa didapatkan kalau ini bisnis capai target. Target itu profit. Profit itu omset dikurangi biaya. Ini kita jelaskan semuanya kan bagaimana caranya supaya capai target. Akhirnya nanti dari target ini kita bikin strategi. Dari strategi itu, dari target kita bikin strategi. Dari strategi itu kan cara supaya tercapai itu target. Akhirnya ada job desk. Job desk itu kerjaan yang harus dilakukan. Nah, dari job desk nanti kita bikin struktur organisasi. Semua pekerjaan ada orangnya dan semua orang ada kerjanya. Nah, dari situ nanti ada KPI. Bagaimana pengukurannya itu pekerjaan selesai. Akhirnya kita jelaskan bahwa gajimu bisa tinggi kalau ini tercapai. Kalau dia tahu bahwa dengan begini bisa tinggi gajinya, nah itu pasti. Jadi kecuali kita tidak jelas, karena dia capai target karena dikasih dalam kita. Yang penting jelas. Kalau perlu tulis di papan. Saya alhamdulillah ya, semua karena saya sudah bisa hitungkan. Ini bisa dikasih naik gaji, dikasih umroh satu pegawai. Tapi di bulan kesininya kalau kalian bilang langsung bilang, ya nanti yang paling tinggi anunya, laundry yang paling tinggi pencapaian ini nasi umroh. Akhirnya semua kejar itu umroh. Pada satu saja hadiah yang saya keluarkan, tapi semuanya bergerak, ya kan? Aku terserah bagaimana hitungannya. Sistem gaji juga tadi itu ada cara hitungnya sebenarnya. Anggarannya dari budget itu berapa? Yang harus dia maksimal keluarkan semua budgetnya. Tidak rugi juga, tinggi gajinya tapi ya sedikit gitu. Tapi itu bukan hanya mudah. Dan kalau tidak tercapai ada bonus yang hilang. Sebenarnya masalah saja KPI. Kira itu ya. Iya. Ya, satu tambahan lagi pertanyaan ya Pak. Ya, satu lagi. Saya penasaran dengan laundry pesantren Pak. Ini kan sedang rame ya laundry pesantren atau asrama itu boleh dijelaskan bagaimana hitungan singkat untuk mendirikan kerjasama dengan pesantren dan menarik hitungan secara investor dan pesantrennya. Saya percepat itu di pesantren lama dan takutnya kalau salah paham nanti salah juga. Tapi gini simpelnya. Tapi ini saya mau interaktif supaya cepat nilainya. Saya kasih cara hitungnya. Anggaplah pesantren biasanya berapa pegawainya? 1000 ya bukan pegawainya. Santrinya 1000. Itu ada indeks. Kita bisa pakai investasi 500. Berapa nilai investasi yang dibutuhkan? Ada hitungannya, ada 500, ada 750.000, ada 1 juta. Nanti kita pakai saja yang 500.000. Kalau 1000 orang berapa investasi yang dibutuhkan? Anggur saja. Berapa ini? 1000 kali 500.000? 500 juta. Nah, kalau 500 juta omsetnya, kalau 500 juta investasinya, idealnya berapa keuntungan? Berapa tadi? 5-10%. Berapa? Hah? Berapa? Pakai langsung 10%. Harus keuntungan 50 juta. Ya toh? Bagaimana caranya ada keuntungan 50 juta? Ini 1000 santri. Berapa rata-rata pembayaran iurannya per bulan? Berapa rata-rata iuran pembayaran nyucinya santri? Berapa kira-kira? 5.000 per hari. Anggaplah 5.000 per hari. Berarti 1 bulan berapa? 150.000. Ini biar cepatnya. 150.000 sebulan. Ini dipotong dari SPP. 10.000 kali 1.000 berapa? Kalau saya tanya bukan karena saya tidak tahu, supaya terlibat, supaya bisa lebih ingat. Tidak apa-apa salah jawabannya. Kalau salah itu pasti lagi. Dulu saya menjawab salah, tapi itu tidak bisa lupa itu Pak. Ya. 150 juta omsetnya. Kalau omsetnya 150 juta, tapi dia harus menghasilkan 50 juta, berarti biayanya berapa? Ini saya pernah ajarkan orang ini di pesantren, sekarang besar sekali di pesantren. Bisnis di pesantren. Meskipun dia tidak pernah masuk pesantren. Berapa ini? Juta, 100 juta biayanya. Pokoknya investasi 500 juta harus menghasilkan 50 juta. Berarti kalau 150.000 per santri kali 1000 santri ada omset 150 juta. Berarti biaya harus 100 juta. HPP ditambah biaya operasional harus 100 juta anggarannya supaya menghasilkan 50 juta, 10%. Kalau 10%
50% dari investasi kita bisa bagi 50% investor, 50% pengelola, berarti 25 juta, 25 juta. Artinya orang yang membiayai 500 juta di pesantren, dia dapat 50%-nya atau setara dengan 5%, itu sudah pasti lebih menarik. Sudah pasti menarik. Saya tidak ragu untuk minta yang tadi uang yang berkuasa saya. Atau bahkan orang yang punya tinggal uangnya di bank. Kalau tidak tahu dari mana 500 juta ini bagi 500.000 per lembar. Dari mana dapatnya? Kan semua orang tua santri, bapak investasi 500.000. Uangnya daripada ditaruh di bank lebih menarik daripada taruh di sini. Mudah lapangan kerja, mudah perekonomian, dan menyelesaikan masalahnya pesantren. Nah, sekarang ini bisa tidak 100 juta ini menyelesaikan cucian 1000 santri? Bikin hitungannya, kan ini sudah ada anggaran. Enaknya ini ke profit itu biasanya orang profit itu apa yang tersisa di akhir bulan. Omset dikurangi dia dapat profit. Kalau ini profit apa yang dikeluarkan di awal bulan? Kita dapat dari SPP apa ya? SPP 150 juta langsung keluar ke 50 juta. Apa yang kita keluarkan di awal bulan itulah profit, sisanya biaya. Langsung sistem budgeting saja. Anggarannya 100 juta. Bagaimana itu HPP? Itu HPP berapa kali cuci dulu satu bulan, satu minggu beda itu 2 kali cuci dengan 3 kali cuci. Kita pakai 2 kali cuci ya. Kalau 2 kali cuci satu minggu berarti satu bulan berapa kali cuci? 8. Nah, jadi berapa biaya HPP? 8 kali 6.000 dikali 6.000 dikali 8 kali kali 1.000 kali 1.000 coba berapa itu? 48.000. Hah? Tapi paham gitu? Iya. Kan dia ada 8 kali satu bulan. Iya. Satu kali mencuci 6.000. Kapan ini bisa 5.500? Kenapa bisa? Bagaimana caranya 5.500? Kan hilang plastiknya. Belikan itu tas promosi Jogja. Beli itu contoh ya. Hilang plastik, hilang isolasi. Akhirnya cuma 5.500. Coba ya, saya kasih 1.000. Ini berapa? 8 juta. Coba dikali sini menjadi 5.000 di sini supaya tahu bahwa bagaimana itu pentingnya menghitung HPP. Berapa ini 8 kali 5.000 kali 1.000? 40 juta. 8 juta selisihnya hanya menurunkan 1.000 HPP-nya. Bagaimana caranya menurunkan HPP? Hilangkan plastiknya, hilangkan isolasinya. Baru kalau bisa sabunnya yang pakai itu yang apa itu? Yang isinya langsung jadi 30 liter. Kayaknya bisa yang kalau satu kali bikin 30 liter. Ya, kan memang kita itu mahal itu yang saya bukan hanya ada cergen. Maksudnya asal kualitasnya bagus ya. Kita kadang butuh cergennya. Cergen itu harganya berapa? 12.000. Kalau dihilangkan, siapa yang butuh cergen? Kalau 5 cergen 60.000 sudah penghematannya. Ini contoh saja. Makanya harus tahu saya berapa HPP-nya. Oh, saya tinggi. Bagaimana supaya kurang? Jangan sampai menurunkan HPP dengan mengurangi sabunnya. Akhirnya tidak bersih. Itu masalah. Kurangi sesuatu yang bisa dihilangkan. Ini selisihnya 1.000 saja. 8 juta hitungannya itu kalau 1.000 santri. Berarti ini anggaran HPP pakai 48 juta saja. Berarti biaya operasional berapa? Berapa? 5 juta. 48. 48 juta. Hah? 48 juta. Ini kan 100 kurang 48. 52 ya? 52. Iya, 52 juta. Apa itu biaya operasional? Apa itu biaya operasional? Hah? Jadi kira-kira kalau 1.000 santri, sekarang saya kasih itu 1.000 santri berapa itu biaya pegawainya? Tahu tidak? Tidak tahu. Anda jawab kan? Tidak tahu atau tidak? Tidak. Kalau tidak saya tidak ada. Ini kan 1.000 itu hitungannya. Kalau mesin kecil bagi 40, kalau mesin besar bagi 50. Bagi 50. Kalau mesin besar ya. Tapi ini kalau mesin besar pakai yang ini. Kalau mesin raksasa pakai ini. Kalau mesin kecil kayak Beko antarkan. Beko karena yang 11 kilonya itu bagus. Beko bagi 40. 1.000 bagi 40 berapa? 25. Berarti 25 stek. Kalau kita laundrynya 25 stek, butuh pegawai berapa? Butuh 25 stek. Butuh pegawai. Anggaplah satu orang dia pegang 3 mesin. Bisa kan itu satu orang bagaimana? Satu orang pegang 3 mesin. Itu saja
cuci keringat. 8 orang. Anggaplah 8 lah. Kalau pegang 3, harusnya dulu pegang 2 saja dulu tuh, nanti kasihnya gajinya akhirnya tambah sedikit gajinya, tapi dia pegang 3. Kalau bagi 2 ini berarti 12, kalau ini 8 berarti 10 saja dengan kasirnya ini. Anggaplah 10 saja deh. Aman nanti. 10. Berapa mau gaji per pegawai? 2 juta. Kalau digaji 2 juta berapa? Masih 20 juta, yang masih ada sisanya. Apalagi istri berapa? 5 juta biasa itu. Tapi ini kan di dalam pesantren ya. Istri 5 juta, 10 juta kan. Masih 10 juta, sini mah 30 juta. Tidak ada sewa tempat karena di pesantren. Akhirnya hilang sedikit biaya itu. Pokoknya banyak sisanya. Dan jangan di barang. Kita minta uangnya investor 500 juta. Dari mana investornya? Kalau tidak ada uangnya orang tua untuk sewakan gadekan rumahnya, minta uangnya orang tua santri. Ada 500.000 per orang. Bagi hasilnya lebih menarik daripada uang kita simpan di bank. Dan ini kan juga untuk anaknya bapak. Dan ini akhirnya meningkatkan juga brandnya itu laundry. Tapi dia cuma dapat brandnya itu pesantren. Tapi dia cuma dapat 50%-nya. Dan itu 50 sekali dengan 5%. Nah, 50%-nya ini punya siapa? Saya. Siapa yang bikin ini bisnis? Mau tidak Pak? Kalau saya datang masuk pesantren, mau Pak? Saya buatkan laundry. Ini sudah ada dana dari investor yang akan dibikin laundry. Nanti kan ini pondok 150.000 dia bayar keluar untuk nyelesain cuciannya. Tidak dapat apa-apa. Kalau saya bikin di dalam Bapak siapkan tempat, nanti saya siapkan semuanya jadi itu Pak. Itu kan ini kan ada uang 500.000. Itu tadi berapa? 25 steak. Berapa satu steak? Di sini berapa? 15 juta. 15 juta. Hah? Berapa ya kecil? Oh kecil. 11 juta. 15 kali 25 berapa? 15. Hah? 15 kali 25. Berapa? 375. 375 mesinnya. Tambah instalasinya 400 juta. 400 juta. Tambah sabun paku, apa lagi semuanya? Tidak ada lagi saya. Tidak ada biaya promosinya ini kalau di pesantren. Tidak pakai biaya promosi, tidak pakai bahan baku awal. Bila 20 juta kalau tidak mau hutang dulu dari angkatan dari vendor biasa dibayar. 400 juta kalau pakai pinya pengurus anggap 20 juta, baru 420. Pokoknya harus habis ini 500, jangan ambil terlalu banyak, 20 juta cukup. Ya anggaplah, pokoknya habis 500 juta longgar. Ambil masuk 500 juta. Pesantren yang tadinya dia cuci di luar 150.000 kali 1.000 bayar 150 juta tidak dapat apa-apa. Sekarang dia dapat 25 juta. Ini kan investor. Yang ini 25 juta kasih pesantren juga berapa lah? 50 juta. Kasih di sini 20% lah. Berarti setara dengan 10 juta. Dia tidak keluar uang, punya laundry di pesantren yang menaikkan brandingnya di pesantren. Uang investor, bagian investor 25 juta, bagian pesantren 10 juta, bagian pengelola 15 juta. Ya kan? Ya, bagiannya. Kita kan sebenarnya saya sebagai pedagang kebutuhan laundry sudah laku harus saya 500 juta. Saya tidak dapat apa-apa juga. Ini mah dapat sini 30 juta bisa itu. 50 juta juga bisa. Tidak dapat apa-apa juga bisa. Tapi kan itu masih laku 25 Juni. Pemasangan apa semuanya banyak lagi. Ya dan pahalanya juga dapat banyak pahalanya itu. Karena untuk pesantren dan semuanya diuntungkan. Investor diuntungkan. Pengelola juga, pesantren juga diuntungkan, semuanya diuntungkan. Kalau pesantren tidak ambil bagiannya, disimpan saja pada dipakai untuk menebus ini sahamnya investor yang orang tua santri. Lama-lama itu laundry punyanya dia mungkin dihitungan bulan berapa. Lama-lama punyanya pesantren tapi tidak keluar uangnya. Lama-lama pondok bisa punya laundry yang sendiri 500 juta tanpa keluar uang. Ya itu jadi solusi bagi semua pihak. Solusi juga bagi yang punya uang tapi tidak punya waktu berbisnis, tidak punya cara berbisnisnya. Kalau dia paksa berbisnis kemungkinan besar bangkrut. Akhirnya dia pindahkan uangnya sini 500.000 saja. Atau tadi orang tua santri, atau tadi mertua yang punya rumah anggur kasih masuk. Ya, itu kan seperti itu. Kalau pakai yang 7,5 berarti dia 250 juta, itu pakai mesin besar. Hitungannya nanti beda. Kalau dia pakai langsung 2 santri masuk, 2 santri masuk. Dia tinggal
tinggi investasinya, HPP-nya sama, HPP-nya rendah karena dia bukan handle 1000 santri, dia handle 500 santri. Kenapa? Karena satu kali cuci langsung 2, jadi cuma handle 500 santri. Tinggi di biaya operasional rendah karena mesinnya lebih sedikit. Nah, di HPP-nya lebih rendah karena cuma 500 santri. Mau pakai yang 1 juta juga bisa, pakai 1 M, tapi mesinnya cuma 10, pakai mesin LG yang raksasa itu, yang bisa 10 kilo katanya Mas Hamdan. Saya belum pernah coba. 10 kilo masuk, berarti langsung 4 santri cuciannya 4 santri masuk. Pesannya 1 M, tapi di sini cuciannya bukan handle 1000 santri, bukan 500, cuma 250 santri. Rendah lagi HPP-nya sini, biaya operasional rendah karena cuma 10 mesin yang di-handle. Tapi memang keuntungan yang dihasilkan harus tinggi karena investasinya juga tinggi. Ini kurang lebih seperti itu. Ada yang tidak dimengerti? Atau ada yang mengerti? Enggak ada. Enggak lah, maksudnya mengerti atau tidak? Maksudnya gitu saja. Kalau sudah bisa begitu, lalu saya tanyakan, Pak, mau tidak saya bantu Bapak? Jangan datang ke pesantren, Pak minta tolong Pak, kalau bisa kita saja tolong, kalau datang kita tolong. Pak, boleh tidak? Saya ada investor yang mau membangunkan Bapak laundry di sini. Investasinya itu sampai 1 M. Atau dimaksud nanti tinggal survei. Kalau memenuhi syarat Bapak dibangunkan di sini. Nanti bagi hasil dari keuntungan bersihnya, jadi dibikinkan pesantren. Ada bagian yang pesantren yang selama ini kan jadi bawa keluar. Ini ada bagian pesantren investor 50%. Dan semua dan memang pasti investornya sudah sepakat kalau ada uang di pesantren bisa ditebus. Tiba-tiba ada dana dari Kemenag, ada sedang ditebus. Atau dia tidak ambil bagiannya, tebus lama-lama lunas. Punya pesantren. Terus investor juga kan uang sudah dikembalikan, ngapain lagi minta bagi hasil? Kan sudah dikembalikan, mungkin sudah jalan 5 bulan, sudah terima terus setiap bulannya sesuai dengan porsinya kan. Terus setelah itu dikembalikan ya, tidak usah komplain. Pesantren lama-lama punya lombok. Kalau sudah tahu polanya, jangan saja terus. Apalagi kalau misalnya langsung deal sama tanya ibu, berapa pesantren yang deal sama uang dia atau apapun itu. Yang jelas uangnya banyak di bank, nganggur, menunggu untuk diproduktifkan. Makanya belajar bikin hitungan supaya kita tahu cara main ini bisnis bagaimana. Ya begitu kira-kira. Ada selesai ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum paham? Atau tidak ada yang paham? Baik, terima kasih. Seru ya? Kalau saya seru boleh dong.